Sarifah, ustazah muda panutan umat, dihentikan polisi tanpa alasan. Awalnya tampak tenang sampai akhirnya ia diintimidasi oleh polisi sangar. Tapi siapa sangka ustazah ini ternyata berani melawan yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mentari pagi masih malu-malu mengintip di balik deretan perbukitan, namun cahaya keemasannya sudah berhasil menyelinap masuk melalui celah jendela, membelai wajah damai Sarifah. Pukul 6 tepat, ia sudah bersiap diri, mengenakan gamis berwarna tanah dan kerudung sederhana. Sarifah memancarkan aura ketenangan yang menyejukkan. Namanya harum di seluruh penjuru desa. Seorang ustazah muda yang ilmunya luas, tutur katanya lembut, dan perilakunya menjadi teladan bagi setiap mata yang memandang. Setiap pagi, rumahnya tak pernah sepi. Anak-anak kecil berbaris rapi menunggu giliran mengaji ibu-ibu muda datang, memohon nasihat tentang rumah tangga, dan para bapak tak jarang menanyakan tafsir ayat-ayat suci. Sarifah selalu menyambut mereka dengan senyum tulus dan hati yang lapang. Pagi itu, setelah menyelesaikan sesi mengajar subuh dan memberikan beberapa nasihat, Sarifah bergegas. Sebuah undangan untuk mengisi kajian di desa sebelah sudah menantinya. Dengan sepeda motor matic kesayangannya, ia menyusuri jalan desa yang mulai ramai. Suasana pedesaan yang asri, dengan semilir angin sepoi-sepoi, dan kicauan burung, seolah menjadi iringan melodi bagi langkahnya. Ia sempat berpapasan dengan beberapa warga yang menyapanya dengan hormat. Assalamualaikum Ustazah, sapaan itu mengalir tulus, dibalas Sarifah dengan senyum dan anggukan. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan padanya. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah ini, untuk terus menjadi pelita bagi mereka yang haus akan ilmu dan kebenaran. Pikirannya dipenuhi materi kajian yang akan ia sampaikan, tentang pentingnya kejujuran dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Ia tidak tahu bahwa pagi yang damai ini akan segera diwarnai sebuah ujian yang tak terduga, menguji setiap nilai yang ia pegang teguh. Sebuah titik kecil di kejauhan, sebuah pos polisi sederhana di pinggir jalan, menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanannya. Angin pagi masih berhembus lembut. Namun suhu di sekitar Sarifah terasa membeku. Senyum ramah yang selalu terukir di bibirnya kini menipis, digantikan raut keheranan yang samar. Sebuah peluit melengking, memecah ketenangan jalan pedesaan. Di depannya, dua orang polisi berdiri tegap. Salah satunya melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Sarifah, yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun, segera menepikan motornya. Ia melepas helm, menatap kedua polisi itu dengan sorot mata yang tenang namun penuh pertanyaan. Selamat pagi Bapak, sapanya sopan, nada bicaranya lembut, jauh dari kesan gugup. Polisi pertama, dengan seragam yang sedikit kusut dan tatapan mata yang kurang bersahabat, menghampirinya. Selamat pagi juga Ibu, bisa tunjukkan surat-surat, kendaraan, dan SIM-nya? Tanyanya. Suaranya terdengar datar dan tanpa basa-basi. Sarifah segera mengeluarkan dompet kecilnya. Dengan gerakan luwes, ia menyerahkan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan miliknya. Polisi itu menerima dokumen-dokumen tersebut, membolak-baliknya dengan cermat, seolah main kari-kari celah sekecil apapun. Ini STNK-nya sudah mati, ucap polisi itu datar, tanpa mengangkat pandangannya dari dokumen. Sarifah terkejut. Ia yakin betul bahwa STNK-nya masih berlaku. Maaf Bapak, setahu saya STNK saya masih hidup. Saya baru saja memperpanjangnya bulan lalu, jawab Sarifah. Nadanya tetap tenang, berusaha menyalurkan keyakinannya. Polisi itu tersenyum sinis, sebuah senyum yang tak sampai ke mata. Ah, masa? Coba perhatikan lagi tanggalnya. Ini sudah lewat. Ibu mau coba-coba menipu petugas? Desaknya. Suaranya mulai meninggi. Sarifah mengamati tanggal di STNK yang ditunjukkan polisi. Namun ia tak melihat ada yang salah. Tanggalnya, benar. Bapak, ini sampai tahun depan. Sarifah mencoba menjelaskan, menunjuk pada angka yang tertera jelas. Namun, polisi itu tidak bergeming. Ia melipat STNK, memasukkannya ke dalam saku, dan berkata dengan nada mengancam. Sudah jelas ini mati. Sekarang, bagaimana? Mau diselesaikan di sini saja, atau mau ikut ke kantor? Sarifah merasakan dadanya bergemuruh. Intimidasi itu mulai terasa. Sebuah pilihan yang tidak adil. Ia tahu
Apa maksud di balik pertanyaan itu? Sebuah harga yang harus dibayar, bukan karena kesalahan, melainkan karena keserakahan. Udara pagi yang sejuk kini terasa menyesakkan. Seolah seluruh oksigen telah dihisap oleh ketegangan yang menyelimuti. Sarifah berdiri tegak di samping motornya, menatap lurus ke arah polisi yang masih memegang erat STNK-nya. Tatapan mata Sarifah kini tidak lagi hanya keheranan, melainkan bercampur dengan ketegasan dan sedikit kekecewaan. Bapak polisi, saya minta maaf, tapi saya tidak merasa melakukan kesalahan. STNK saya valid, dan saya berkendara dengan tertib, ucap Sarifah. Suaranya tetap terkontrol, namun ada getaran keyakinan yang kuat di dalamnya. Ia tidak akan menyerah pada intimidasi ini, apalagi jika itu berarti mengkhianati prinsip kejujuran yang selalu ia ajarkan. Polisi itu tertawa kecil, tawa yang terdengar mengejek. Tertib, Ibu bilang? Kalau tertib tidak mungkin STNK-nya mati. Begini saja, Ibu, daripada panjang urusan buang-buang waktu saya dan Ibu, kita selesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana? Ia melirik ke arah polisi kedua, yang masih berdiri diam, seolah memberi isyarat. Sebuah kode yang jelas terpampang nyata di antara mereka. Sarifah mengerti sepenuhnya makna kekeluargaan yang ditawarkan. Itu adalah kata halus untuk pemalakan. Niat kotor itu kini sudah terang-terangan diucapkan. Darahnya berdesir, merasakan gejolak amarah yang berusaha ia redam. Maksud Bapak? Tanya Sarifah, pura-pura tidak mengerti. Ingin memastikan sejauh mana keberanian mereka. Polisi itu mendekat, sedikit membungkuk, agar suaranya tidak terlalu didengar. Orang lu, ya, daripada repot, Ibu bisa siapkan uang kopi saja. Anggap saja ini rezeki Bapek-Bapak di pagi hari. Nanti surat-surat Ibu langsung saya kembalikan. Dan Ibu bisa lanjutkan perjalanan, bisiknya. Matanya bergerak-gerak liar, mengamati sekeliling. Sarifah merasakan sebuah pukulan telak. Bagaimana mungkin penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, justru berani melakukan hal serendah ini. Nilai-nilai yang ia yakini dan ajarkan seolah diinjak-injak begitu saja. Maaf Bapak, jawab Sarifah tegas, menarik napas dalam-dalam. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak akan memberikan uang apapun jika saya tidak bersalah. Jika memang saya melanggar, saya siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Silakan proses saya jika memang STNK saya mati. Saya akan jelaskan di kantor polisi. Kata-kata itu meluncur dengan berani, menghentikan senyum sinis di wajah polisi. Itu. Suasana mendadak hening. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Dua pasang mata polisi itu menatap Sarifah dengan tatapan yang kini bercampur antara terkejut dan marah. Mereka tak menyangka, seorang wanita muda, berkerudung, akan menentang mereka sekeras ini. Keheningan yang mencekam itu berlangsung beberapa saat. Raut wajah polisi yang tadinya meremehkan, kini berubah masam. Mata mereka menyorot tajam ke arah Sarifah, seolah tak percaya akan penolakan terang-terangan yang baru saja mereka dengar. Jadi, Ibu menolak? Mau main-main dengan kami? Bentak polisi pertama. Suaranya meninggi, mencoba menekan mental Sarifah. Polisi kedua ikut mendekat, melipat kedua tangan di dada, menambah kesan intimidasi. Mereka berdua berdiri menjulang di hadapan Sarifah, berusaha membuatnya merasa kecil dan gentar. Namun, Sarifah tidak bergeming. Ia mempertahankan tatapannya, tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Saya hanya ingin keadilan, Bapak, jawab Sarifah. Nadanya tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ada gejolak cemas. Ia tahu, ia sendirian, jauh dari keramaian komunitasnya. Siapa yang akan membantunya di sini? Beberapa pengendara sepeda motor dan mobil sesekali melintas, namun tak ada yang berhenti atau mencoba bertanya. Mereka hanya melirik sekilas, kemudian melanjutkan perjalanan, seolah tak ingin ikut campur dalam urusan-urusan polisi. Rasa putus asa mulai merayap tipis. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti tak jauh dari mereka. Seorang pria parubaya dengan jaket lusuh dan helm yang sudah pudar warnanya turun dari motornya. Ia tampak seperti warga biasa, mungkin petani atau pekerja serabutan. Pria itu melepas helmnya, menggaruk kepalanya, lalu berjalan perlahan mendekati mereka. Ada apa ini, Pak Polisi? Kok sepertinya ada keramaian? Tanyanya dengan suara pelan. Terkesan ingin tahu, tapi juga berhati-hati. Pandangannya bergantian antara polisi dan Sarifah. Polisi pertama mendelik ke arah pria itu. Bukan urusan Anda. Lewat saja. Kami sedang menjalankan tugas. Bentaknya. Raut wajahnya kesal karena ada intervensi. Pria itu tampak sedikit gentar. Namun ia tidak langsung pergi.
Ia melirik Sarifah, seolah ingin memastikan apakah ia membutuhkan bantuan. Ada secercah harapan di mata Sarifah. Sebuah isyarat bahwa masih ada orang baik yang peduli. Namun, harapan itu segera padam. Polisi kedua maju selangkah, menghalangi pandangan pria itu. "Sudah sana, jangan ikut campur, mau saya tilang juga," ancamnya. Suaranya mengandung nada peringatan. Pria itu menghela napas, melihat tidak ada celah untuk membantu. Dengan berat hati, ia mengangguk pasrah, kemudian kembali ke motornya dan pergi. Sarifah menunduk sejenak. Ia menyadari, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani berhadapan langsung dengan polisi. Ia benar-benar sendirian, rasa sepi dan keterasingan menyelimuti hatinya. Namun, hal itu juga membangkitkan sebuah tekad. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri, mempertahankan integritasnya sampai titik darah penghabisan. Ia akan menghadapi situasi ini, entah bagaimana caranya. Bayangan pohon jati di pinggir jalan kini semakin memanjang, menandakan waktu telah beranjak siang. Sarifah masih berdiri di tempat yang sama, tak beranjak sedikit pun. Suasana di antara dirinya dan kedua polisi itu semakin memanas. Polisi pertama, yang sedari tadi mendominasi percakapan, kini terlihat sangat jengkel. Wajahnya memerah, dan urat lehernya tampak menonjol. "Sudahlah, Ibu, jangan keras kepala. Mau sampai kapan kita berdiri di sini? Ikut saja ke kantor," gertaknya. Suaranya sudah mirip bentakan. Ia berusaha meraih kunci motor Sarifah. Namun Sarifah sigap menghindar. "Saya sudah bilang, Bapak, jika memang ada kesalahan, mari kita selesaikan sesuai prosedur. Tapi saya tidak akan memberikan uang yang tidak jelas alasannya," balas Sarifah tegas. Suaranya kini sedikit bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena lelah dengan situasi yang tidak kunjung usai ini. Hatinya menjerit, ingin segera mengakhiri drama ini dan melanjutkan perjalanan. Ia membayangkan para santri dan jamaahnya sudah menunggu di desa sebelah. Mereka akan bertanutannya, mengapa ia terlambat. Polisi kedua, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. "Sudah, Pak, bawa saja ke kantor, biar dia tahu rasa," serunya, seolah memprovokasi rekannya untuk bertindak lebih keras. Sarifah menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sesaat. Ia mencari ketenangan dalam dirinya, mengingat kembali ajaran gurunya tentang kesabaran dan keyakinan pada kebenaran. Pikiran itu membimbingnya, mengingatkannya pada sosok yang selalu ia hormati dan jadikan panutan. "Baiklah bapak-bapak," ucap Sarifah, membuka matanya dan menatap lurus kedua polisi itu. Nada bicaranya kini lebih tenang, seolah ada kekuatan baru yang menyertainya. "Jika memang harus diselesaikan di kantor polisi, saya siap. Tapi saya berharap Bapek-Bopak juga siap dengan konsekuensinya. Saya ini adalah murid Kiai Haji Abdullah Karim. Saya yakin beliau tidak akan tinggal diam jika ada muridnya yang diperlakukan tidak adil seperti ini." Nama itu, nama besar yang ia sebutkan, meluncur begitu saja dari bibirnya, bukan karena niat untuk mengancam, melainkan sebagai bentuk kepasrahan dan keyakinan akan dukungan dari gurunya. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia bukan sembarang orang, bukan seseorang yang bisa danokinjek begitu saja. Reaksi kedua polisi itu di luar dugaan Sarifah. Wajah mereka yang tadinya penuh amarah mendadak pucat pasi. Gerakan mereka membeku, mata mereka membelalak, seolah baru saja mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan. Nama Kiai Haji Abdullah Karim rupanya memiliki daya magis yang luar biasa. Sebuah titik balik yang tak terduga terjadi begitu saja, mengubah seluruh dinamika di antara mereka. Udara di sekitar pos polisi sederhana itu mendadak terasa hampa, seolah semua suara dan gerakan terhenti seketika. Nama Kiai Haji Abdullah Karim yang baru saja meluncur dari bibir Sarifah menggema di telinga kedua polisi itu dengan efek yang sangat mengejutkan. Wajah mereka yang semula memerah karena amarah kini berubah pucat pasi. Ekspresi garang yang terpampang jelas mendadak lenyap, digantikan oleh raut terkejut yang kentara, bahkan sedikit ketakutan. Polisi pertama, yang tadinya begitu angkuh dan mendominasi, kini terlihat seperti patung. Tangannya yang sempat mengarah ke kunci motor Sarifah, kini terkulai lemas di samping tubuhnya. "Kiai Haji Abdullah Karim," ulang polisi pertama. Suaranya terbata-bata, nyaris seperti bisikan. Bola matanya melebar, menatap Sarifah dengan tatapan tak percaya, seolah ia baru saja mendengar hal yang paling mustahil di dunia. Polisi, yang selama ini diam dan hanya mengamati, kini ikut maju selangkah.
keringat dingin mulai tampak di dahinya. Anda murid beliau? Tanyanya, suaranya penuh keraguan dan kecemasan. Getaran dalam nada bicaranya sangat jelas. Sarifah mengangguk pelan, tetap mempertahankan ketenangannya, meskipun ia merasakan perubahan drastis dalam atmosfer. Ia sedikit terkejut dengan reaksi berlebihan mereka. Namun, ia juga mulai memahami mengapa nama gurunya begitu berpengaruh. Betul, Bapak, saya adalah murid beliau, jawab Sarifah singkat. Sorot matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Cukup dengan pengakuan itu. Sepertinya sudah cukup mengguncang mental mereka. Kedua polisi itu saling pandang, seolah berkomunikasi tanpa suara. Ada kepanikan yang terpancar dari mata mereka. Bisikan-bisikan singkat mulai terdengar di antara mereka. Sangat pelan dan tergesa-gesa. Gawat ini, Pak, bisik polisi kedua. Raut wajahnya panik. Kita tidak tahu kalau dia murid Kiai Karim. Polisi pertama mengangguk-angguk cepat. Wajahnya kini terlihat sangat cemas. Ketegasan dan kesombongan yang sebelumnya mereka tunjukkan kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh kegelisahan yang mendalam. Mereka tahu betul siapa Kiai Haji Abdullah Karim. Sosok ulama harismatik dengan ribuan, bahkan jutaan pengikut setia di seluruh penjuru Indonesia. Seorang tokoh yang sangat dihormati, yang perkataannya memiliki bobot yang luar biasa di mata masyarakat dan juga para petinggi. Jika sampai kabar ini menyebar, bahwa mereka telah melakukan tindakan pemalakan terhadap salah satu murid kesayangan beliau, karier mereka bisa tamat. Bahkan mungkin lebih dari itu. Mereka mulai menggaruk-garuk kepala, pandangan mata mereka sesekali mencuri pandang ke arah Sarifah yang masih berdiri tenang. Situasi berbalik 180 derajat. Yang tadinya mengancam, kini terancam. Puncak konflik ini bukan lagi tentang Sarifah yang berjuang melawan ketidakadilan, melainkan tentang ketakutan para polisi yang menyadari siapa lawan mereka sebenarnya. Kepanikan tergambar jelas di wajah kedua polisi. Tangan polisi pertama mulai bergetar saat ia merogoh saku seragamnya, mencari ponsel. Ia tahu, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Nama Kiai Haji Abdullah Karim adalah jaminan bahwa persoalan ini bisa menjadi sangat besar jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Polisi kedua terus mengamati Sarifah, seolah memastikan bahwa wanita di hadapannya ini benar-benar murid ulama besar itu. Sarifah sendiri tetap tenang, mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ada secercah rasa puas di hatinya. Melihat kebenaran yang ia perjuangkan, mulai menampakkan diri. "Halo, Komandan," ucapnya. Suaranya terdengar tegang, jauh dari intonasi berani yang ia gunakan sebelumnya. Ia melirik Sarifah sesaat, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. "Siap, Komandan. Maaf mengganggu. Ada situasi penting, Komandan." Ia menjauh sedikit dari Sarifah, berusaha berbicara lebih pribadi, namun suara cemasnya masih terdengar. "Kami baru saja menghentikan seorang pengendara, Komandan, dan ternyata dia mengaku sebagai murid Kiai Haji Abdullah Karim." Ia berhenti sejenak, mendengarkan respons dari seberang telepon. Wajahnya semakin pucat. Polisi kedua mendekat, mencoba mendengarkan percakapan itu. Ada kekhawatiran yang sama terpancar dari matanya. Mereka berdua tampaknya sangat menyadari konsekuensi dari tindakan mereka jika kabar ini sampai ke telinga sang Kiai. Nama Kiai Haji Abdullah Karim bukan hanya sekadar nama seorang ulama. Ia adalah simbol kekuatan moral, keadilan, dan pengaruh yang tidak bisa diremehkan. Ribuan orang akan rela membela beliau, dan tekanan publik jika kasus ini meledak akan sangat besar. "Benar, Komandan. Dia seorang ustazah muda, berkerudung." "Ya, Komandan. Kami hanya mencoba menegakkan aturan lalu lintas, Komandan. Tapi dia bersikeras bahwa surat-suratnya lengkap." Polisi itu tergagap-gagap menjelaskan, berusaha menutupi jejak niat buruknya. Ia jelas tidak menyebutkan tentang upaya pemalakan yang baru saja mereka lakukan. Raut wajahnya tegang, menunggu keputusan dari atasannya. Sarifah tidak mengatakan apapun. Ia hanya membiarkan mereka panik dalam kebingungan mereka sendiri. Ia tahu, kebenaran akan menemukan jalannya. Setelah beberapa saat mendengarkan, polisi pertama menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja menimpanya. "Siap, Komandan. Akan kami laksanakan perintah Komandan." "Baik, Komandan." Ia menutup teleponnya, kemudian menatap rekannya dengan tatapan pasrah. "Kita gawat, Pak." Komandan bilang, "Kita harus segera selesaikan masalah ini baik-baik." Dia,
kenal dengan Kiai Haji Abdullah Karim secara pribadi. Bahkan komandan pernah datang ke pengajian beliau, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Keangkuhan mereka benar-benar runtuh. Ketegangan di antara mereka berdua kini berubah menjadi rasa takut yang mendalam, sebuah ketakutan akan konsekuensi dari tindakan sembrono mereka. Setelah panggilan telepon yang penuh ketegangan itu, suasana di antara kedua polisi dan Sarifah berubah total. Wajah-wajah yang tadinya angkuh dan intimidatif, kini diliputi kecemasan dan penyesalan. Polisi pertama, yang sebelumnya begitu garang, kini tampak lunglai. Ia mengembalikan ponselnya ke saku, lalu menatap Sarifah dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda. Tidak ada lagi sorot tajam atau senyum sinis. Yang ada hanyalah raut wajah yang menunjukkan kelelahan dan rasa bersalah. "Bu, Ibu Sarifah," ucapnya. Suaranya kini terdengar sangat pelan dan sopan, jauh berbeda dari nada kasar sebelumnya. Ia mengulurkan tangan, menyerahkan kembali STNK Sarifah yang tadi sempat ia sita. Gerakannya kaku, seolah ia kesulitan untuk melakukan hal sesederhana itu. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Ibu adalah murid Kiai Haji Abdullah Karim." Nada bicaranya terdengar tulus, sebuah pengakuan yang keluar dari hati yang penuh penyesalan. Ia menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat dan permohonan maaf. Polisi kedua, yang selama ini hanya menjadi bayangan rekannya, kini maju selangkah. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Ia memandang Sarifah dengan pandangan yang meminta pengampunan. "Kami mohon maaf sekali, Ibu. Kami benar-benar keliru. Kami tidak menyangka," katanya. Suaranya terputus, seolah tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia tampak menyesal. Mereka berdua, yang tadinya bersatu dalam upaya pemalakan, kini bersatu dalam rasa malu dan penyesalan. Sarifah mengambil kembali STNK-nya. Ia memeriksa sekilas, memastikan tidak ada yang aneh. Ia menatap kedua polisi itu. Sorot matanya kini dipenuhi kebijaksanaan. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Hanya ada pemahaman dan sedikit rasa iba. "Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Bepek Bopak," kata Sarifah. Suaranya lembut, namun penuh makna. Hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan jabatan yang Bapek Bopak pegang adalah amanah, bukan alat untuk menindas rakyat. Kedua polisi itu mengangguk cepat, menerima setiap kata yang diucapkan Sarifah, seolah itu adalah sabda seorang guru. Mereka tampak benar-benar tersentuh. "Siap, Ibu, kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini," kata polisi pertama. Nadanya mantap. "Terima kasih atas nasihatnya, Ibu. Kami sangat menyesal." Mereka berdua membungkuk sedikit. Sebuah gestur hormat yang tidak pernah Sarifah duga akan ia terima dari mereka. Situasi yang awalnya mengancam, kini berubah menjadi momen pengakuan dan penyesalan. Sebuah resolusi yang jauh lebih damai daripada yang ia bayangkan. Sarifah merasa lega. Kebenaran, pada akhirnya, memang akan selalu menemukan jalannya. Sepeda motor Sarifah kembali melaju di jalanan desa yang kini semakin ramai oleh aktivitas masyarakat. Namun, hati dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian beberapa saat yang lalu. Ia menoleh ke belakang, melihat pos polisi itu semakin menjauh, lalu menghela napas lega. Ketegangan yang mencekam tadi akhirnya sirna, digantikan oleh rasa damai yang menyejukkan. Tangannya menggenggam erat kemudi, sementara pikirannya merangkai ulang setiap detail kejadian, mencari hikmah di balik musibah kecil ini. Ia bersyukur, sangat bersyukur, bukan karena ia terbebas dari tilang atau pemalakan, melainkan karena ia mampu mempertahankan integritasnya. Di tengah tekanan dan intimidasi, ia tidak goyah. Ia tidak menyerah pada bujuk rayu uang atau ancaman. Prinsip-prinsip yang selama ini ia ajarkan tentang kejujuran, keadilan, dan keberanian, benar-benar ia terapkan dalam hidupnya sendiri. Sebuah ujian yang datang tak terduga, namun berhasil ia lewati dengan kepala tegak. Sarifah tersenyum tipis. Ternyata, keberanian bukan hanya tentang melawan secara fisik, tetapi juga tentang keteguhan hati dalam menghadapi ketidakadilan, dan, terkadang, cahaya dari panutan sejati, seperti gurunya Kiai Haji Abdullah Karim, mampu membimbing langkah dan mengubah situasi yang gelap menjadi terang. Ia tidak pernah menyangka bahwa hubungannya dengan sang Kiai akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi masalah ini. Itu bukan sengaja ia gunakan untuk mengancam, melainkan terucap begitu saja sebagai bentuk kepasrahan dan keyakinan akan kebenaran. Pelajarannya sangat jelas.
Integritas adalah perisai terkuat, dan kebenaran selalu memiliki kekuatannya sendiri. Apalagi jika kebenaran itu didukung oleh sosok yang memiliki pengaruh positif dan dihormati masyarakat. Kejadian ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia merasa lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup lainnya. Rasa lelah yang sempat menyelimutinya kini berganti dengan energi baru. Sebuah semangat untuk terus menyebarkan kebaikan dan menjadi cahaya bagi sesama. Ia menatap jalan di depannya. Matahari kini sudah bersinar cerah di atas kepala. Perjalanan hidup memang penuh liku, namun setiap liku menyimpan pelajaran berharga jika kita mau mengambilnya. Setibanya di desa tujuan, Sarifah disambut dengan senyum dan keramah tamahan jamaah yang sudah menunggu. Ia menyampaikan kajiannya dengan tenang, namun di setiap kata yang keluar dari bibirnya, terasa ada kedalaman makna yang lebih. Mungkin karena pengalaman pahit yang baru saja ia alami, atau mungkin karena rasa syukur yang melimpah atas pelajaran berharga yang ia dapatkan. Setelah kajian usai, beberapa jamaah menanyakan mengapa ia sedikit terlambat. Sarifah hanya tersenyum tipis, mengatakan ada sedikit hambatan di jalan, tanpa menceritakan detailnya. Namun, seperti api yang membakar jerami kering, kisah tentang kejadian di pos polisi itu entah bagaimana menyebar dengan cepat di antara jamaah. Mungkin ada saksi mata yang bercerita, atau mungkin para polisi itu sendiri yang menyebarkan berita, sebagai bentuk penyesalan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang keteguhan Sarifah dalam menghadapi intimidasi polisi, dan bagaimana ia diselamatkan oleh nama besar gurunya, Kiai Haji Abdullah Karim, menjadi buah bibir di seluruh penjuru desa. Dari warung kopi hingga majelis taklim, semua orang membicarakan keberanian Sarifah. Mereka mengagumi ketenangannya, keteguhannya dalam memegang prinsip, dan bagaimana ia tidak gentar sedikit pun di hadapan kesewenang-wenangan. Kisah itu menambahkan lapisan baru pada citra Sarifah di mata community. Ia bukan hanya ustazah berilmu, melainkan juga seorang pejuang keadilan. Kejadian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai panutan. Orang-orang semakin menghormati dan mempercayainya. Banyak yang datang kepadanya, tidak hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk meminta nasihat tentang bagaimana menghadapi masalah dengan integritas dan keberanian. Komunitasnya semakin erat mendukungnya, merasa bangga memiliki sosok seperti Sarifah. Mereka melihat dalam dirinya cerminan nilai-nilai yang selama ini mereka junjung tinggi. Sarifah sendiri tidak merasa sombong dengan pujian dan pengakuan itu. Ia justru semakin merendah, merasa bahwa semua itu adalah amanah yang harus ia jaga. Ia terus mengajar, membimbing, dan menjadi pelita bagi komunitasnya. Kisah cahaya di balik tilang bukan hanya menjadi cerita tentang seorang ustazah muda yang menghadapi ketidakadilan, melainkan juga sebuah simbol. Simbol bahwa kebenaran dan integritas, meskipun seringkali diuji, pada akhirnya akan selalu memancarkan cahayanya sendiri, menerangi kegelapan, dan membawa perubahan yang positif. Dan Sarifah, dengan keteguhan hatinya, terus menjadi cahaya yang membimbing langkah banyak orang di desanya.